Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariza Patelawati dengan NIM 40119111063. Di sini saya akan menjabarkan tentang sejarah perkembangan filsafat dalam mata kuliah filsafat hukum. Sejarah filsafat. Pertama ada sejarah filsafat timur. Filsafat timur merujuk pada 3 bagian besar perkembangan filsafat dalam peradaban dunia, yaitu filsafat India, Cina, dan negara-negara Islam. Filsafat India sebagian besar bersifat mistis dan intuitif. Peranan rasio baru agak menonjol pada kurun terakhir perjalanannya, yakni setelah berkenalan dengan filsafat barat zaman modern. Menurut Radhakrishnan dan More, ada 7 ciri umum yang mewarnai hampir seluruh sistem filsafat India, yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah motif spiritual yang mendasarinya. Motif ini mewarnai usaha filsafat India dalam konteks hidup pada umumnya, kecuali aliran materialisme hedonistis seperti Charvaka. Semua aliran yang lain mengakui adanya esensi spiritual. Itulah sebabnya penghayatan keagamaan dan agama amat terkait dengan usaha ilosois dari filsafat. Ciri kedua yaitu filsafat India ditandai dengan sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Filsafat dipahami sebagai atma vidya, pengetahuan akan diri. Oleh karena itu, perhatian lebih diletakkan pada subjektivitas dan objektivitas. Ciri ketiga adalah adanya hubungan erat antara hidup dan filsafat. Tendensi ini kita temukan dalam setiap sistem filsafat India. Tendensi introspektif ini membuat filsafat India lebih bersifat idealis, yang merupakan ciri keempatnya. Bukan berarti bahwa tidak ada dualisme atau pluralisme, tetapi kalaupun ada dualisme atau pluralisme, itu telah diresapi oleh ciri monistik yang kuat. Ciri kelima, di mana hanya intuisilah yang diakui sebagai yang mampu menyikapi kebenaran yang tertinggi. Ini tidak berarti bahwa pemikiran ditolak. Pengetahuan intelektual dianggap tidak mencukupi. Yang keenam adalah penerimaan terhadap otoritas. Kendati dalam tingkat tertentu, sistem-sistem filsafat India berbeda-beda dalam keterikatannya dengan Shruti. Namun, satupun sistem-sistem yang ada kecuali Charvaka yang secara terang-terangan mengabaikan insting intuitif yang diajarkan oleh para guru Upanishad, Buddha, dan Mahavira. Bharata 5 mengartikan Shruti sebagai pengetahuan yang diturunkan dari tanda-tanda simbol atau kata, termasuk dalamnya adalah asosiasi, perhatian, pemahaman, dan yang berarti aspek-aspek arti yang pada benda-benda. Yang ciri terakhir atau yang ketujuh adalah adanya tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan sintetis. Ciri setua Veda seringkali ditulis Rigveda yang memahami bahwa agama yang benar akan mencakup semua agama, sehingga Tuhan itu satu, tetapi manusia menyebutnya dengan banyak nama. Agama dan filsafat pengetahuan dan perbuatan, intuisi dan pemikiran. Tuhan dan manusia, noumena dan fenomena, semuanya dipandang sebagai dan diletakkan dalam suatu harmoni justru karena adanya tendensi sintetis. Yang selanjutnya, sejarah filsafat barat. Perkembangan sejarah filsafat barat dapat dibedakan dalam beberapa periode sejarah yang bermula dari filsafat Yunani kuno sampai pada filsafat abad kedua. Sejarah filsafat barat dibedakan dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, zaman kuno
tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi, zaman Prasokrates, zaman keemasan Yunani, zaman Helenisme, zaman patristik. Yang kedua, abad pertengahan pada tahun 400 Masehi sampai 1500 Masehi. Yang ketiga, zaman modern 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang terdapat zaman Renaissance, zaman Barok, zaman Fajar Budi, zaman Romanik. Yang keempat adalah zaman sekarang setelah 1800 Masehi, antara lain filsafat abad ke-19, abad ke-151, positivisme, marxisme, pragmatis. Filsafat abad ke-20, yang pertama neokantianisme, yang kedua fenomenologi, yang ketiga. Selanjutnya, sejarah filsafat barat. Perkembangan sejarah filsafat barat dapat dibedakan dalam beberapa periode sejarah yang bermula dari filsafat Yunani kuno sampai pada filsafat abad kedua. Sejarah filsafat barat dibedakan dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, zaman kuno pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Yang terdapat zaman Prasokrates, zaman keemasan Yunani, zaman Helenisme, zaman patristik. Yang kedua, abad pertengahan pada tahun 400 Masehi sampai 1500 Masehi. Yang ketiga, zaman modern 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang terdapat zaman Renaissance, zaman Barok, zaman Fajar Budi, zaman Romantik. Yang keempat yaitu zaman sekarang setelah 1800 Masehi, antara lain filsafat abad ke-19, terdapat positivisme, marxisme, pragmatisme. Filsafat abad ke-20 terdapat neokantianisme, fenomenologi, eksistensialisme, strukturalisme. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.